Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat nama saya, Bu? Ingat, Sus. Coba siapa? Suster Zulfa. Iya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih takut, Sus. Masih takut ya? Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Masih sering, mungkin 2-3 kali hari ini. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Ada yang sebentar, kira-kira 5 menit, tapi yang satu juga lama, Sus. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Masih dari luar, tapi coba saya ingat, kata suster bahwa itu dari pikiran saya. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Masih keras, tapi tidak sekeras kemarin, Sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya masih bingung, tapi mulai berpikir mungkin ini hubungannya dengan penyakit saya. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Masih negatif semua, Sus. Apa isi suara yang Ibu dengar? Masih menyuruh menyakiti diri dan menghina. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Masih sering tidak nyaman, tapi tadi siang saya coba tarik nafas dan coba melakukan latihan yang kemarin Ibu ajarkan, sedikit membantu. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Masih tinggi, tapi mungkin dari 9 jadi 7, Sus. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Saya coba menyapu halaman, walaupun tidak tuntas, gangguannya masih besar. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya coba alihkan dengan cara menyapu dan suaranya agak menjauh. Saya jadi merasa keegah. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Ingat, Sus. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Dengan cara menghardik, yaitu menutup telinga lalu bilang, "Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu." Bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah, Sus. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum, Sus. Hari ini kita akan belajar cara latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Sus. Baiklah, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya mengontrol halusinasi, yaitu dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Sekitar 15 menit saja, Sus. Gimana enaknya kita berbincang-bincang, Bu? Sini saja, Sus. Baik, yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Belum, Sus. Baik, saya jelaskan dulu ya. Mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap yaitu metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara Ibu. Baik Ibu, kalau sudah mengerti, saya praktekkan dulu ya. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini Ibu, tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara, ayo kita mengobrol dengan saya. Atau Ibu meminta pada perawat untuk berbicara dengan Ibu, seperti, Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Sekarang coba Ibu praktekkan. Saya coba praktekkan bersama suster saja ya. Sus, tolong berbicara dengan saya. Saya mulai mendengar suara-suara. Baik, bagus sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Cukup lega. Baiklah Ibu, masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan.
Jadi mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik itu metode terapi yang membantu penderita halusinasi khususnya pendengaran untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, dan meningkatkan meningkatkan kualitas hidup yang harus dipersiapkan waktu, komitmen, dan teman untuk diajak diskusi. Caranya bisa mengajak suster untuk berbicara saat mendengar suara-suara seperti, "Sus, tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara." Bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam judul ya Bu. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktek latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut, supaya suara-suara yang Ibu dengarkan tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Ibu. Ya, Sus. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Siap, Sus. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 ya. Waktunya, Ibu mau berapa lama? 15 menit saja, Sus. Baik Ibu, tepatnya Ibu mau di mana? Di sini saja, Sus. Baik, jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih, Sus.